Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pemasaran, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara Sari, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Mas Danur Windo, Mbak Rizky, dan saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang topik mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Komponen informasi masyarakat modern. Setiap perusahaan harus mengelola dan mendistribusikan aliran informasi berkelanjutan bagi perkembangan dan keberlanjutan perusahaan. Sistem informasi pemasaran terdiri dari orang-orang, peralatan, prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi. Catatan internal dan intelijen pemasaran. Manajer pemasaran mengandalkan laporan internal pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, dan sebagainya yang terdiri atas siklus pesanan sampai pembayaran, sistem informasi penjualan, database, gudang data, dan penggalian data. Sistem intelijen pemasaran yaitu melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan, memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lain untuk menyampaikan intelijen, membentuk panel penasehat pelanggan, memanfaatkan sumber daya data pemerintah, membeli informasi dari pemasok luar, menggunakan feedback pelanggan online untuk mengumpulkan intelijen kompetitif, menganalisis lingkungan makro. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu mengenali dan merespon berbagai kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi secara menguntungkan yang terdiri atas kebutuhan dan tren. Kebutuhan dan tren adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan utama. Perusahaan harus mengamati 6 kekuatan utama yaitu demografi, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Lingkungan demografis menjadi kekuatan utama yang diamati pemasar adalah populasi, karena masyarakat adalah pembentuk pasar. Ada 6 macam lingkungan demografis populasi. Yang pertama, pertumbuhan populasi dunia. Yang kedua, bauran usia populasi. Yang ketiga, pasar etnis dan pasar lainnya. Yang keempat, kelompok terdidik. Yang kelima, pola rumah tangga. Yang keenam, perubahan geografis dalam populasi. Lingkungan demografis. 1. Pertumbuhan populasi dunia. Pertumbuhan populasi yang eksklusif memberi implikasi besar pada bisnis. Populasi yang sedang tumbuh tidak serta-merta menggambarkan bertumbuhnya pasar, kecuali pasar ini mempunyai daya beli yang cukup besar. Bagaimanapun, perusahaan yang menganalisis pasar mereka secara seksama dapat menemukan peluang besar. Selanjutnya, bauran usia populasi. Pemasar biasanya membagi populasi menjadi 6 kelompok usia. Anak-anak, prasekolah, anak-anak usia sekolah, remaja, pemuda usia 20-40 tahun, dewasa parubaya usia 40-65 tahun, dan dewasa lanjut usia 65 tahun ke atas. Selanjutnya, pasar etnis dan pasar lainnya. Beberapa perusahaan makanan, pakaian, dan perabot telah mengarahkan produk dan promosi mereka pada satu atau lebih kelompok etnis. Tetapi pemasar harus berhati-hati untuk tidak melakukan generalisasi secara berlebihan. Selanjutnya ada kelompok terdidik. Populasi di semua masyarakat dibagi menjadi 5 kelompok pendidikan. Di antaranya kelompok tidak terdidik, tidak lulus SMU, lulus SMA, lulus perguruan tinggi, dan tingkat profesional. Selanjutnya ada pola rumah tangga. Rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, dan terkadang terdapat kakek dan nenek. Pemasar harus semakin mempertimbangkan kebutuhan khusus rumah tangga non-tradisional yang sekarang tumbuh semakin cepat dibandingkan rumah tangga tradisional. Selanjutnya, perubahan geografis dalam populasi.
Pemasar juga mengamati tempat berkumpulnya konsumen. Orang yang tinggal di pinggiran kota lebih mengalami kehidupan santai, lebih banyak melakukan kegiatan di ruang terbuka, dan mempunyai interaksi bertetangga yang lebih besar, penghasilan yang tinggi, dan keluarga yang lebih muda. Lingkungan ekonomi dibagi menjadi dua. 1. Tabungan hutang dan kredit. Pengeluaran konsumen dipengaruhi oleh ketersediaan tabungan, utang, dan kredit. Konsumen di Amerika Serikat mempunyai rasio hutang terhadap penghasilan yang tinggi, yang kemudian memperlambat pengeluaran untuk barang rumah tangga dan barang berharga tinggi. Yang kedua, distribusi pendapatan. Pemasar sering membedakan negara dengan menggunakan 5 pola distribusi pendapatan yang berbeda. Yang pertama, pendapatan sangat rendah. Yang kedua, hampir semuanya berpendapatan rendah. Yang ketiga, pendapatan sangat rendah sangat tinggi. Yang keempat, pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Dan yang kelima, hampir semuanya berpendapatan menengah. Lingkungan sosial dan budaya. 1. Pandangan tentang diri sendiri. Kedua, pandangan tentang orang lain. Ketiga, pandangan tentang organisasi. Yang keempat, pandangan tentang masyarakat. Yang kelima, pandangan tentang alam. Dan yang keenam atau yang terakhir, pandangan tentang alam semesta. Lingkungan alam. Lingkungan alam terbagi menjadi sumber daya alam, cuaca. Kerusakan lingkungan alam menjadi masalah global yang utama. Ada kekhawatiran besar tentang gas rumah kaca di atmosfer akibat pembakaran bahan bakar fosil, tentang penipisan lapisan ozon akibat zat kimia tertentu dan pemanasan global, dan tentang semakin langkanya air. Lingkungan teknologi terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama, kecepatan perubahan yang semakin tinggi. Semakin banyak ide yang dikerjakan, dan selang waktu antara bermunculan ide baru dan keberhasilan implementasi akan semakin menipis. Begitu juga waktu antara pengenalan dan produksi puncak. Lingkungan politik dan hukum. Yang pertama, peningkatan peraturan bisnis. Peraturan bisnis mempunyai 4 tujuan utama: melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur, melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendali, mengenakan biaya sosial yang tercipta akibat proses produk atau produksi pada bisnis. Yang kedua, pertumbuhan kelompok kepentingan khusus. Komite tindakan politis melobi pejabat pemerintah dan menekan eksekutif bisnis untuk memberi perhatian lebih kepada hak konsumen, hak wanita, hak warga negara senior, minoritas, dan hak kaum homoseksual. Demikian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.